Latar belakangnya yaitu globalisasi menyebabkan persaingan usaha semakin luas hingga ke pasar global, sehingga pelaku usaha dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif, dan sesuai kebutuhan pasar internasional. Salah satu sektor yang memiliki peluang besar adalah industri kreatif, termasuk kerajinan tangan yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan keunikan produk. Meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan mendorong konsumen memilih produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan botol minum yang dapat dipakai ulang untuk mengurangi sampah plastik. Dari kebutuhan tersebut muncul peluang usaha Makramo Bottle Holder, yaitu gantungan botol minum berbahan tali ramah lingkungan. Dengan teknik simpul Makramo, produk ini memiliki fungsi praktis sekaligus nilai estetika tinggi serta termasuk produk handmade yang diminati pasar global. Oleh karena itu, usaha kerajinan Makramo Bottle Holder dipilih karena sesuai dengan kebutuhan pasar global, menggabungkan fungsi keindahan dan kepedulian lingkungan serta menjadi bentuk penerapan pembelajaran kewirausahaan dalam mata pelajaran PKWU. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu tentang visi dan misi akan dibacakan oleh Alia Zulfa Sumaya. Selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi. Visi usaha kerajinan yang kami rencanakan adalah menjadi usaha kerajinan holder yang memenuhi kebutuhan pasar global dengan menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif, dan ramah lingkungan. Misinya yaitu untuk mewujudkan visi tersebut, kami menetapkan beberapa misi sebagai berikut. 1. Menghasilkan produk kerajinan Makramo Bottle Holder yang memiliki kualitas baik dan desain yang menarik. 2. Mengutamakan penggunaan bahan yang ramah lingkungan dan aman digunakan. 3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembuatan produk kerajinan. 4. Memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 5. Menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan jiwa kewirausahaan dalam kelompok. Tujuannya yaitu 1. Untuk perencanaan usaha kerajinan Makramo Holder yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. 2. Untuk melatih kami dalam menyusun perencanaan usaha secara struktur dan sistematis. 3. Untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan kami dalam menghasilkan produk kerajinan. 4. Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta sikap mandiri dan bertanggung jawab. 5. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Manfaatnya yaitu 1. Bagi kami, proposal ini memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang perencanaan serta pelaksanaan usaha kerajinan. 2. Bagi sekolah, proposal ini dapat menjadi sarana penerapan pembelajaran PKWU secara nyata dan aplikatif. 3. Bagi masyarakat, usaha ini dapat menyediakan produk kerajinan yang ramah lingkungan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bagi lingkungan, produk Makramo Bottle Holder dapat membantu mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya, bab 2 praproduksi akan dibacakan oleh Risma. Selanjutnya saya akan membacakan berdua tentang praproduksi. Profil usaha. Usaha kerajinan kami diberi nama Piohan yang fokus pada pembuatan Makramo Bottle Holder. Produk ini sepenuhnya handmade dengan teknik simpul Makramo yang dan dibuat langsung oleh kami. Setiap gantungan botol menggunakan kain berkualitas tertinggi serta aksesoris kayu sehingga setiap produk memiliki karakter unik dan nilai estetika yang tinggi. Dengan membuat sendiri setiap produk, kami dapat memastikan kualitas, kreativitas, dan nilai seni dari setiap karya, sekaligus melatih keterampilan tangan, kesabaran, dan jiwa kewirausahaan. Produk Piohan dirancang agar fungsional sebagai gantungan botol sekaligus menjadi aksesoris menarik bagi konsumen lokal maupun pasar global. Strategi pemasaran kami
Tentang agar produk dapat dikenal luas dengan memanfaatkan media digital dan pemasaran offline. Contoh media sosial sebagai Instagram memberikan foto dan video produk tutorial filmmaker serta estetika handmade. TikTok konten kreatif seperti membuatkan proses penggunaan dan video menarik agar produk ini dikenal. WhatsApp untuk pemesanan langsung dan komunikasi kepada konsumen. Marketplace online menjual produk melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak agar mudah dijangkau konsumen luas. Menyertakan deskripsi produk lengkap, foto berkualitas tinggi, dan penjelasan keunggulan produk pilihan dan ramah lingkungan. Pemasaran offline memperkenalkan produk di sekolah, bazar kerajinan, dan komunitas lokal, memberikan pengalaman langsung bagi konsumen untuk melihat kualitas dan keunikan produk kami. Dengan strategi ini kami berharap produk yang dikenal dan diminati banyak konsumen dan memiliki nilai jual tinggi, sekaligus menekankan kreativitas dan keunikan kerajinan handmade. Selanjutnya melibatkan Selanjutnya saya akan membacakan analisis SWOT. Analisis SWOT untuk usaha Philhead. Strength, kekuatan. 1. Produk 100 handmade dan unik, memberikan nilai estetika tinggi. 2. Bahan ramah lingkungan yang sesuai tren pasar global. 3. Multifungsi, praktis sekaligus sebagai aksesoris. 4. Produk memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau, menarik bagi berbagai kalangan. Teknis, kelemahan. 1. Produksi terbatas yang sulit dibuat membutuhkan waktu dan ketelitian. 2. Pengalaman kami dalam seluruh usaha masih dalam belajar. 3. Budget layanan sikap edukasi dan kepercayaan pasar. 4. Ini juga benar bagi guru dan guru yang kadang sulit masyarakat terhadap kaum yang ini kemudian lingkungan mereka. 2. Media sosial dan advertis mengikuti hubungan pasar kaum Indonesia. 3. Potensi kolaborasi untuk aktivitas dan lingkungan, ikut belajar dan melakukan. 4. Tren gaya ekonomi melakukan gaya dan sebagainya. 1. Saingan yang berbeda sejenis dari para usaha lain. 2. Perubahan tren dan konsumen yang cepat. 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya, saya akan membacakan bab 3 tentang proses produksi. Alat dan bahan, tali katun berkualitas tinggi, lembut tapi kuat, label merek Philhead, pouch plastik untuk kemasan, gunting tajam untuk memotong tali, jarum makrame untuk membantu simpul rapi, penggaris untuk mengukur panjang tali secara konsisten. Cara pembuatan: 1. Pemotongan tali. Tali katun harus dipotong sesuai ukuran yang sudah ditentukan dengan sketsa desain. 2. Pengikatan simpul. Mengikat tali menggunakan teknik simpul makrame sesuai pola. 3. Pemeriksaan simpul. Mengecek setiap simpul agar rapi, kuat, dan aman digunakan. 4. Penyelesaian produk. Merapikan ujung tali dan menyesuaikan panjang dan ukuran botol. 5. Pengemasan. Mengemas produk dengan pouch plastik dan memberi label merek Philhead. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya akan membacakan bab 4, yaitu estimasi biaya. 1. Dan makrame botol. Bahan yang pertama yaitu tali katun yang berjumlah 20 dengan harga 55 dengan total 110. Bahan yang kedua yaitu gunting dengan jumlah 1 biji dengan harga 8.000 dengan total 8.000. Bahan yang ketiga yaitu jarum makrame dengan jumlah 1 biji dengan harga 5.000 dengan total 5.000. Bahan yang keempat yaitu penggaris dengan jumlah 1 biji dengan harga 5.000 dengan total 5.000. Yang kelima yaitu label merek dengan jumlah 1 lembar dengan harga 8.000 dengan total 8.000. Dan yang terakhir yaitu pouch plastik dengan jumlah 2 biji dengan harga 2.000 dengan total 4.000. Jadi total semua biaya produksi yaitu 140.000. Yang kedua, penentuan harga jual makrame botol burger. Jika kami punya usaha produksi makrame botol burger dalam
bahan baku sebesar 100. Harga pokok produksi, biaya produksi dibagi dengan jumlah unit sama dengan 140.000 dibagi 5. Jadi total biaya diproduksi yakni per unit makrame batik 28.000. Jika kami ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%, maka harga jual bersaku laba 28 kali 40% sama dengan 11.200. Harga jual 28.000 tambah 11.200 sama dengan 39.200. Dibulatkan menjadi 39.500. Itu adalah harga jual untuk per unit makrame batik harga. Kesimpulannya adalah usaha kerajinan makrame botol holder Filohen memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan karena termasuk industri kreatif yang mengutamakan kreativitas, keterampilan, dan nilai estetika, serta memiliki fungsi praktis dan ramah lingkungan sesuai tren gaya hidup berkelanjutan. Produk handmade ini tidak hanya berfungsi sebagai gantungan botol minum, tetapi juga sebagai aksesoris unik bernilai seni. Penyusunan proposal ini memberikan pengalaman dan merencanakan usaha secara sistematis, mulai dari praproduksi hingga penentuan harga jual. Dari kelompok kami yaitu agar usaha kerajinan makrame botol holder Filohen dapat berkembang, diperlukan konsistensi dalam menjaga kualitas produk, pengembangan kreativitas, serta pemanfaatan media sosial dan marketplace secara optimal dan memperluas pemasaran. Selain itu, kerjasama tim perlu ditingkatkan agar proses produksi dan pemasaran berjalan dengan lancar. Proposal ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta pengembangan usaha di masa depan.